ke ruangan bayi dan dia mengganggu bayi-bayi di baby box yang sedang tidur, sehingga kalau larut malam nih ada aja anak bayi yang menangis histeris tanpa sebab, Ces. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantale ya. Terima kasih karena kalian udah nonton video aku lagi ya. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas sesuai request dari teman-teman aku. Dimana nih request dari teman-teman aku di DM Instagram aku minta untuk aku ngebahas Urban Legend Balikpapan lagi. Nah, dimana Urban Legend Balikpapan ini nggak cuma satu, Ces. Yang kemarin aku bahas tentang Suster Maria, kali ini aku akan ngebahas Urban Legend part 2 yang gak kalah bikin kalian merinding. Nah, di Urban Legend Balikpapan part 2 ini masih seputaran suster, tapi suster yang kali ini berbeda sama Suster Maria, di mana Suster Maria kemarin itu adalah korban pembantaian yang mati penasaran. Nah, bedanya suster yang ini adalah suster yang keji, yang sangat kejam, yang mungkin membuat kalian tak habis atas kelakuannya ini, Ces. Jadi langsung aja kita ke ceritanya ya, Ces ya. Jadi pada tahun 1970-an nih, di salah satu rumah sakit yang ada di Balikpapan, ada seorang suster yang sangat cantik dan tutur katanya sangat lembut, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya ini sangat kagum, Ces. Dan banyak juga pria yang cukup tertarik sama suster ini, Ces. Nah, suster ini tuh namanya dirahasiakan ya, Ces, karena ini merupakan privacy yang takutnya mengganggu ketenangan keluarganya. Ya, kita sebut aja ya, susternya ini Sutengil, karena suster ini suteng yang tengil gitu loh. Nah, jadi si Sutengil ini memanfaatkan kecantikannya yang dikagumi banyak orang untuk merayu sebagian dokter laki-laki untuk ditempatkan di ruangan bayi, Ces. Nah, kalau keterampilan kerja si Sutengil ini sih biasa-biasa aja, Ces, nggak ada juga prestasi yang menonjol. Tapi karena dia mampu merayu dokter, dia sangat gampang untuk mendapatkan posisi yang dia inginkan. Apalagi untuk penempatannya, di mana tempat yang dia inginkan adalah ruang anak atau ruang bayi yang baru saja dilahirkan oleh seorang ibu, Ces. Nah, ketika dia mendapatkan hal yang diinginkan, di mana dia ditempatkan di ruang bayi yang baru saja dilahirkan, disinilah awal mula kekejaman atau kesadisan dan hal horor di rumah sakit ini terjadi, Ces. Nah, jadi pada suatu hari ada seorang ibu yang melahirkan anak atau bayi yang tidak lama kemudian setelah ia melahirkan, bayinya ini hilang, Ces. Tentu kejadian ini tuh membuat pihak rumah sakit ini gempar, Ces. Heran, selama ini tidak pernah ada bayi yang baru saja dilahirkan itu hilang, Ces. Jadi staf-staf yang ada di rumah sakit, mau itu dokter, mau itu perawat, mau itu pekerja-pekerja cleaning service dan lainnya, ini saling tuduh atas kejadian hilangnya bayi yang baru saja dilahirkan oleh seorang ibu tadi, Ces. Nah, suasana rumah sakit yang tadinya tenang-tenang aja, Ces, karena kejadian anak bayi yang hilang ini, jadi suasananya tuh sangat mencekam karena staf-staf rumah sakit ini saling tuduh menuduh, dimana yang kalian tahu emang keadilan ini berlaku untuk good looking aja ya. Jadi mereka ini tidak menaruh curiga sama sekali sama si Sutengil ini, Ces. Nah, padahal suster-suster lain ini juga kena tuduh sama si dokter-dokter itu, tapi suster juga nuduh dokter, jadi saling tuduh menuduh. Si Sutengil ini tenang-tenang aja gitu karena dia, ya aku cantik, mereka semua tuh pasti percaya sama aku. Di sini masih belum terpecahkan kasus kehilangan bayi tersebut, dan waktu tuh kan terus berjalan, Ces. Kasus ini udah agak mulai redup lah di rumah sakit ini. Nah, tapi beberapa bulan kemudian nih
Ada seorang ibu yang melahirkan seorang bayi dan bayinya ini hilang lagi, Ces. Tentu rumah sakit ini gempar lagi, staf-staf sudah saling tuduh menuduh kekacauan terjadi di rumah sakit tersebut karena kan rumah sakit ini takut juga, Ces, reputasinya itu buruk itu loh di mata masyarakat. Bahkan masyarakat Balikpapan pada saat itu, Ces, sudah sangat resah sekali sama kasus hilangnya seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Nah, beruntungnya si good looking, si Sutengil ini nggak kena tuduh lagi, Ces, dimana dokter dan suster, perawat, cleaning service, tukang kantin tuh masih semua saling tuduh menuduh, tapi nggak ada yang kepikiran, Ces, untuk nuduh si Sutengil ini. Saking dia cantik, kata-katanya ini manis, Ces, pokoknya nggak ada yang kepikiran bahwa dialah tersangkanya. Jadi Sutengil melenggang-lenggang dengan santainya aja, Ces. Nah, setelah kejadian ini kan, Ces, yang cukup menggemparkan lagi, kejadian yang kedua ini beberapa kemudian terulang lagi, Ces, di mana bayi seorang ibu yang baru saja dilahirkan ini hilang lagi, Ces. Gemparlah lagi, reputasi rumah sakit semakin buruk, Ces. Nah, pada saat itu pas hilangnya bayi si Sutengil ini juga nggak ada, Ces, di rumah sakit, tapi anehnya masih nggak ada juga yang curiga sama dia. Seharusnya kan, Ces, ada barang aja punyamu tuh hilang di rumah, terus ada si ini nih yang nggak ada. Padahal biasanya tuh ada, pasti kamu nuduh kan orang yang nggak ada. Nah, si Sutengil ini hilangnya tuh bertepatan sama bayi yang hilang juga, tapi nggak ada yang kepikiran untuk nuduh dia. Nah, salah satu perawat yang merupakan rekan kerja Sutengil ini berinisiatif menginformasikan kabar duka atas hilangnya seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Namanya tuh anggap aja ya Sutenggut, karena Sutenggut ini Suteng, suster yang berkelakuan baik, yang merupakan rekan kerja Sutengil ini. Terus pergilah dia menuju rumah Sutengil. Nah, sesampainya si Sutenggut di rumahnya si Sutengil ini, dipanggilkan tuh Sutengil, Sutengil, tapi nggak ada jawaban dari dalam rumah. Diketok-ketok juga nggak dibuka. Padahal setahu si Sutenggut, Sutengil ini pulang ke rumah. Nah, inisiatifnya si Sutenggut ini cari si Sutengil nih. Oh, pasti ada di belakang nih. Kalau memang dia nggak ada di depan, jadi dia nggak denger nih suaraku. Ke belakang rumah lah itu si Sutenggut. Dan kalian tahu apa yang didapatkan Sutenggut ini sungguh sangat mengerikan. Kalian bisa nebak nggak? Si Sutengil ternyata main TikTok. Nggak, kok, Ces. Jadi si Sutenggut ini sungguh sangat terkejut melihat Sutengil ini memotong-motong bayi yang dinyatakan baru saja hilang. Dan kelihatannya nih si Sutengil mau masak si bayi itu untuk disantap. Kalian tahu kan, Ces, alangkah terkejutnya si Sutenggut ini melihat kelakuan Sutengil ini. Ternyata selama ini dialah pencuri bayi, di mana staf-staf rumah sakit ini sangat tidak menyangka. Dan setelah rekannya ini melihat kan tuh kelakuan Sutengil, kejahatan Sutengil yang ternyata dialah pencuri bayi, larilah si Sutenggut ini dengan cepat menemui warga-warga di sekitar rumah Sutengil untuk memberitahukan ternyata Sutengil ini adalah penculik bayi yang selama ini menggegerkan masyarakat Balikpapan, yang kejadiannya di rumah sakit itu sering hilang bayi-bayi. Nah, waktu itu warga sangat marah, Ces, mendengar cerita dari Sutenggut bahwa si Sutengil ini memotong-motong dan mau memakan si bayi tersebut. Kemudian, Ces, dengan sangat marahnya masyarakat yang ada di sekitar rumah tersebut ini langsung menggeledah dan ditemukanlah Sutengil dan jasad bayi yang sudah dipotong-potong itu, Ces. Kemudian ditangkaplah Sutengil, digeretlah keluar rumah karena masa yang sangat marah dengan kekejaman, kesadisan yang waktu itu diketahui juga ternyata Sutengil ini menganut ilmu hitam untuk kecantikannya dan untuk wirausahanya, Ces. Jadi si Sutengil ini selain menjadi suster, dia juga buka usaha menjual aksesoris. Nah, itu katanya sebagai pelarisnya, syaratnya dia harus memakan bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Dan untuk memelihara kecantikannya, untuk memikat pria-pria lain di luar sana, Ces. Ya ampun, sungguh beratnya ya dunia ini tanpa skincare. Ada aja ilmu hitam yang sangat kejam
Nah, pada saat itu kan Ces, si Sutengil ini ternyata dihakimi massa oleh masyarakat yang sama sekali tidak sanggup membendung amarahnya. Dan kalian tahu, masyarakat memukuli Sutengil hingga tewas mengenaskan. Nah, setelah Sutengil ini tertangkap dan meninggal karena dipukulin oleh warga-warga sekitar tuh kan, kondisi rumah sakit ini membaik, Ces. Kejadian-kejadian yang mengerikan, anak-anak bayi yang baru saja dilahirkan sebelumnya banyak yang hilang, ini aman lagi. Reputasi rumah sakit ini menjadi baik kembali, Ces, karena masyarakatnya udah aman. Pelaku sebenarnya ini sudah tertangkap dan sudah meninggal. Tapi kan Ces, namanya Sutengil ini mati dikeroyok, mengenaskan. Tentu dia mati penasaran dan tidak menerima kematiannya juga nih ya, Ces ya. Jadi katanya nih Sutengil ini nih masih di rumah sakit tersebut, Ces. Jadi kalau malam hari tiba, dokter-dokter dan perawat lainnya ini kadang melihat penampakan Sutengil yang masuk ke ruangan bayi dan dia mengganggu bayi-bayi di baby box yang sedang tidur, sehingga kalau larut malam nih ada aja anak bayi yang menangis histeris tanpa sebab, Ces. Oh my god, ngeri banget ya. Sutengil ini nggak hidup, nggak udah mati. Ya mungkin karena dia menganut ilmu hitam itu ya, Ces ya. Jadi dia tuh mati penasaran dan mungkin bisa aja nggak diterima gitu loh. Nah, rumah sakit ini, Ces, di Balikpapan udah nggak ada, jadi udah rata dengan tanah. Tetapi katanya nih ada sebuah ruangan yang nggak bisa dirubuhkan karena kekuatan gaib di ruangan tersebut tuh sangat kuat, dan dipercaya suster jahat ini, si Sutengil ini masih ada di sekitaran situ. Katanya sih warga-warga yang tinggal di sekitaran bekas rumah sakit ini, Ces, masih kadang merasakan kehadiran Sutengil ini, Ces. Nah, itu tadi ya, Ces, urban legend part 2 dari si Sutengil ini yang gak kalah merinding sama Suster Maria. Kalau Suster Maria ini masih mending ya, Ces ya. Dia cuma ganggu pengguna jalan, tapi dia nggak menyakiti karena kan dia matinya penasaran. Tapi si Sutengil ini emang bener-bener kejam, emang bener-bener tengil gitu, nah, Ces. Jahat. Bayi yang ditunggu 9 bulan tuh diambil sama dia, dimakan sama dia. Ya ampun, untung aja udah nggak ada ya. Dan untungnya sekarang ini udah ada skincare ya, Ces, bisa kalian dapat di mana-mana. Dan pastinya ilmu hitam yang kayak gitu tuh udah nggak ada lah di sekitar kita ya, Ces ya. Jadi untungnya ini kisah zaman dulu yang legenda sampai sekarang. Jadi cukup sekian ya, Ces ya, urban legend Balikpapan part 2 yang aku bawain di video kali ini untuk kalian nih yang punya pengalaman di sekitar bangunan rumah sakit tersebut. Bisa komen atau bisa like juga video aku. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar aku semangat terus buat video-video selanjutnya. Bye, see you.